Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun ngalim kuro. Perkenalkan, saya Helmi Wijayanti dari SMP Negeri 1 Bungur, calon guru penggerak Angkatan 5, dan rekan saya Muhammad Mufti dari SMA Negeri 1 Bumi Nabung, calon guru penggerak angkatan kelima. Dan rekan saya satunya. Saya Dwi Rahayu dari SMP Negeri 2 Bumi Nabung, calon penggerak angkatan 5 Kabupaten Lampung Tengah. Kami bertiga pada kesempatan ini akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mufti. Apa kabarnya, Bu? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Elmi sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching yang insya Allah bertindak sebagai coach adalah Bu Dwi Rahayu dan sebagai coachee adalah Bu Helmi Wijayanti. Saya tanyakan dulu mungkin kepada Bu Dwi Rahayu, apakah sudah siap, Ibu? Iya, Pak, sudah siap. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada Bu Helmi. Baik. Mungkin sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini, terlebih dahulu kami sampaikan yang pertama bahwa praktek coaching ini kita menggunakan alur tirta, gitu ya. Alur tirta di mana dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua bahwa ada 3 kompetensi coaching yang harus dilaksanakan oleh seorang coach. Yang pertama adalah presence, ya, di mana coach ya dengan kehadiran penuh melaksanakan proses coaching ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendekar aktif, dan yang terakhir adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi, sudah menyiapkan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang insya Allah akan mengcoach Bu Helmi. Dan mudah-mudahan Bu Dwi dan Bu Helmi dapat melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Kepada Bu Dwi, saya aturkan. Assalamualaikum, Bu Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Gimana kabar Bu Helmi pagi hari ini? Sehat dan semangat. Iya, kemarin Bu Helmi WA saya mau ngobrol gitu. Ngobrol apa, Bu? Saya mau Bu, minta apa ya? Kita ngobrol karena saya tuh ada permasalahan, Bu. Sebenarnya ya nggak nemen-nemen banget sih, tapi memang kayaknya perlu dimusyawarahkan gitulah ya, didiskusikan. Saya ini begini, Bu, kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris, salah satunya itu karena di sekolah larangan membawa handphone, gitu, Bu. Jadi karena bahasa Inggris itu kan teksnya itu yang mereka hadapi itu, yang mereka lihat tuh harus dimengerti artinya, gitu, Bu. Sementara mereka ini hanya bermodalkan kamus, gitu, Bu. Nah, kita kan tahu ya, sekarang IT itu udah berkembang pesat, gitu, Bu. Nah, ini sekolah melarang, gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa kapan nyampenya ya tujuan pembelajaran bahasa Inggris kalau dia bukainnya per lembar, gitu. Nah, ini mohon saya dibantu, Bu, untuk gimana ini solusi nanti yang terbaik ini, Bu. Iya. Oh, jadi apa tujuan Bu Helmi dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ya, tujuannya anak ini bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, cepat paham, karena memang ada larangan handphone, ya pakai kamus.
Nah, itu seperti itu bagaimana? Atau sekolah memperbolehkan, nanti saya harus bagaimana sehingga sekolah memperbolehkan itu loh, walaupun hanya untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu Bu tujuannya, cari solusi supaya pembelajaran bahasa Inggris aktif meskipun hanya menggunakan kamus gitu Bu. Itu ya Bu ya. Kemudian ada ukuran keberhasilan dari tujuan yang udah Bu Elmi mau apa istilahnya, tujuan yang akan dicapai gitu, punya ini enggak ukuran keberhasilannya? Ya, ukuran keberhasilan saya itu karena sesuai dengan materi Bu, dengan capaian pembelajaran yang sudah ada. Jadi siswa ini di kelas 7 misalkan sampai bulan Oktober ini sudah mampu memperkenalkan diri dan mendeskripsikan diri sendiri. Nah, itu ukuran keberhasilan saya. Sementara kalau saya lihat sekarang, kemampuan siswa saya ini masih jauh dari capaian pembelajaran yang ingin saya capai gitu Bu. Oh ya Bu. Kemudian untuk pencapaian tujuan itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu posisinya pencapaian Bu Helmi untuk saat ini sudah di posisi yang angka berapa? Kalau ke capaian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, kalau melihat kemampuan saya gitu ya, kompetensi saya skala 1 sampai 10 tadi ya Bu, ya. Saya insya Allah ada di 8 Bu. Hanya skala siswa saya yang masih rendah, dan ini saya pikir salah satu penyebabnya memang tidak boleh membawa handphone gitu Bu. Nah ini seperti itu keadaannya Bu. Oh iya, jadi terus kekuatan dalam apa untuk mencapai tujuan itu menurut Bu Helmi apa kekuatan yang udah ada? Nah, kekuatan yang sudah ada itu anak sudah memiliki modul maksudnya itu teksnya itu sudah ada. Jadi siswa itu sebenarnya sudah ngelihat nih, ini teks yang contoh untuk memperkenalkan diri, untuk mendeskripsikan diri juga atau orang lain. Kemudian itu kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau kekuatan yang saya miliki, sebenarnya saya itu jarang izin Bu kalau mengajar. Jadi saya termasuk yang kalau datang itu ya tepat waktu, kemudian kalau ada tugas-tugas selain mengajar saya antisipasi supaya saya tidak meninggalkan kelas. Itu kekuatan yang saya miliki Bu. Oh ya, jadi Bu Helmi sudah punya kekuatan, Bu Helmi punya apa ya, semangat ngajarnya, terus tingkat kehadirannya juga tinggi, anak-anak sudah ada modul, itu termasuk kekuatan yang sudah Bu Helmi miliki ya. Jadi kemudian kalau untuk hambatan atau gangguan yang kira-kira akan muncul ketika Bu Helmi akan mencapai tujuan yang udah Bu Helmi tetapkan tadi, ada nggak kira-kira hambatan dan gangguannya nantinya dalam pelaksanaan? Ini salah satunya begini Bu. Kalau HP zaman sekarang ini kan semua siswa hampir punya ya Bu, tapi mungkin sekolah ini kan melihat banyak sisi negatifnya, itu maka dilarang. Nah hambatannya kan akhirnya kami pakai kamus gitu Bu ya. Nah hambatannya karena kemarin juga pandemi, kemudian tidak ada pembelajaran offline, maka kamus yang tersedia ini sangat-sangat terbatas Bu. Sementara ketika saya bilang ke anak-anak, ayo sampaikan ke orang tua bahwa kalian ini sekarang perlu kamus gitu, sekolah bawa kamus untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah ini juga belum dapat direalisasikan Bu, anak belum mau membawa kamus. Jadi satu kelompok satu kamus. Nah ini alangkah lamanya kalau menurut saya untuk mencapai tujuan pembelajaran saya. Saya sudah lapor ke sekolah, tapi ya bilangnya nanti. Nah ini Bu, situasi yang ada pada saat ini gangguannya seperti itu. Hambatan-hambatan yang kira-kira akan menghalangi tujuan yang udah Bu Helmi terapkan dalam pembelajaran, istilahnya udah teridentifikasi apa kira-kira hambatan dan gangguannya. Kemudian Bu Helmi sudah ada solusi
untuk menangani hambatan atau gangguan yang udah Bu Elmi sebutkan tadi? Yes, untuk untuk mengurangi hambatan ya, atau bahkan kalau bisa untuk menghapuskan hambatan itu sudah ada rencana, Bu. Yang pertama, saya akan memperkenalkan ke siswa, walaupun agak berat ya, tapi tetap saya akan laksanakan. Anak bisa pakai cara cepat itu dengan pakai alat yang namanya alphaling gitu. Jadi dia semacam bisa fungsi kalkulator, bisa untuk kamus bahasa Inggris. Cuman memang harganya itu mahal, tergantung berapa banyak kata yang kita inginkan. Akan saya kenalkan, siapa tahu anak ada yang membeli. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan ke sekolah bahwa kamus di sekolah itu minimal ada 30 untuk per jenjang gitu. Jadi kalau bahasa Inggris itu di sekolah saya ada 4 guru, berarti 120. Karena jamnya kan bisa sama, jadi satu guru bawa 30 kamus ke sekolah, ke kelas. Jadi anak itu bisa pegang satu siswa, satu kamus, satu teks. Itu rencana saya seperti itu, Bu. Oh, jadi rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi menyiapkan kamus elektrik seperti itu ya, Bu ya. Jadi itu termasuk rencana untuk mencapai tujuannya. Sekarang strategi yang akan Ibu lakukan seperti apa? Strategi yang akan saya lakukan, pembelajarannya berkelompok. Jadi walaupun anak-anak sudah pegang satu kamus, satu siswa, bahkan sudah pakai elektrik itu, dia tetap fokus satu siswa, satu teks, dan berkelompok supaya bisa berbagi dan agak cepat gitu. Jadi misalkan si siswa A bagian paragraf 1, siswa B paragraf 2, dan seterusnya. Jadi capaian pembelajarannya bisa tercapai, Bu. Itu strategi saya. Oh ya, jadi Ibu udah ada rencana, kemudian strateginya juga sudah ada. Kira-kira untuk menjalankan rencana, kemudian strategi Bu Elmi, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Nah, nggak lama itu, Bu. Ya 1 minggu lah bisa itu, Bu. Kalau kamus ya, kalau elektrik itu alphaling itu agak lama. Mungkin kalau kamus 1 minggu atau ya 2 minggu deh, 2 minggu cukup itu, Bu. Anak sudah memiliki kamus atau sekolah sudah ada pengadaan kamus. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 minggu ya, Bu Elmi ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu apa? Ukurannya bahwa tujuan atau rencana Ibu sudah berhasil itu ukurannya apa? Kalau dalam proses pelaksanaan, ukuran keberhasilan saya itu, pertama anak itu sudah memiliki kamus dan teks, itu sudah berhasil lah, artinya sudah ada modal. Kalau keberhasilan dikaitkan dengan capaian pembelajaran, anak bisa memperkenalkan diri sendiri dan mendeskripsikan benda yang ada di kelas, itu saja. Itu ukurannya ya. Jadi udah ada ukuran keberhasilan yang Bu Elmi sebutkan tadi. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmen saya akan selalu mengingatkan siswa jika pembelajaran bahasa Inggris dimulai, akan ada bahasa Inggris, anak harus membawa kamus. Anak harus membawa kamus, dan saya juga menyiapkan kamus jika ada anak yang memang belum punya. Itu komitmen saya. Oh iya, jadi komitmen Bu Elmi yang belum ada kamus dibagikan kamus ya. Kemudian siapa saja yang kira-kira akan membantu dalam melaksanakan komitmen Bu Elmi itu? Ya, yang pertama ya yang membantu saya ya siswa harus kerjasama. Yang kedua rekan sejawat, Bu. Jadi kalau misalkan kamus saya yang sudah ada di saya masih kurang, saya akan pinjam ke rekan sejawat saya yang memang sudah ada untuk kelas beliau kalau pas nggak dipakai. Kemudian kepala sekolah tentunya, karena kamus ini kalau dipakai ini kan kadang-kadang terus rusak, lusuh gitu, dan bendahara bos gitu. Jadi kalau ada yang rusak atau yang belum tercukupi, saya akan konfirmasi ini gimana ini pengadaan kamus, tolong dong gitu. Rekan sejawat juga kalau dia yang sudah banyak siswanya membawa kamus, ya sudah untuk kelas saya yang masih banyak belum bawa gitu, itu yang akan saya libatkan. Oh gitu ya Bu ya, jadi
yang dilibatkan untuk membantu menjaga komitmen yang Bu Helmi akan pakai. Nanti ada siswa, kemudian ada rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah juga, bendara bos ya Bu ya. Jadi melibatkan berbagai pihak untuk menjaga komitmen yang akan Ibu laksanakan. Kemudian setelah ini kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ini, kira-kira tindak lanjutnya apa Bu? Tindak lanjut saya ya murid dengan memakai kamus itu semakin banyak siswa yang memiliki kamus karena memang ada larangan HP itu. Bahkan kalau bisa tindak lanjutnya itu ke pas pertemuan dengan orang tua diingatkan bahwa siswa harus memiliki kamus dan atau kamus elektronik gitu. Itu tindak lanjut dari yang strategi yang akan saya terapkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Helmi, ngobrol kita pada pagi hari ini. Sudah istilahnya tadi yang Bu Helmi punya unek-unek, punya masalah, bisa terpecahkan, ada solusinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di kelas Bu Helmi, dan masalah yang ada pada Bu Helmi bisa ada solusi. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu saya dengan permasalahan yang ada lewat coaching ini. Semoga coaching yang seperti ini akan sering kita lakukan sehingga ketemu Bu solusinya dan pembelajaran akan lebih baik gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Helmi. Sama-sama Ibu. Kita cukupkan ya Bu untuk hari ini. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Baik, luar biasa Bu Dwi Rahayu telah memberikan coaching kepada Bu Helmi yang sudah menggunakan alur tirta ya, sudah menggunakan alur tirta di mana tujuan tadi sudah disampaikan, kemudian ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, dan semua itu diarahkan kepada Bu Helmi sebagai coachingnya, dan ini sudah luar biasa. Kemudian Bu Dwi juga sudah present ya sudah mampu dengan kehadiran penuh ya melakukan coaching terhadap Bu Helmi. Demikian juga menjadi pendengar yang aktif ya dengan tatapan ya kepada seorang coach kepada coachingnya, dan itu adalah proses coaching yang luar biasa ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan kepada Bu Helmi sampai dengan Bu Helmi mampu mengarahkan potensinya untuk menentukan jawaban ya atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Helmi. Mudah-mudahan Bu Dwi, Bu Helmi, dan saya ini senantiasa terbiasa dengan proses coaching yang semisal ini. Baik, terima kasih Bu Dwi dan Bu Helmi yang telah sama-sama dalam kegiatan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun di ruang virtual ya Pak Mufti, Bu Helmi. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Ini yang bertindak sebagai coach itu Bu Helmi, kemudian Pak Mufti sebagai coachee. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi inti. Yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh.
kemudian mendengarkan aktif, yang kedua itu, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian perlu diingat juga pada kegiatan coaching ini menggunakan alutsista. Tahapan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi perlu diingat nanti kegiatannya memuat 3 keputusan kita. Monggo bisa langsung kita mulai kegiatan coaching kita. Silakan Bu Helmi, Pak Mufti. Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi untuk coaching hari ini saya juga sudah menyiapkan menggunakan alur tirta dan 3 kompetensi. Pertanyaan berbobot juga sudah saya siapkan, insya Allah. Saya akan meng-coaching Pak Mufti. Ya, kita mulai ya Bu ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Sehat semua? Sehat. Ya semoga kita sehat semua ya. Amin, amin. Ya Pak, dari semalam kita kan sudah ini ya Pak ya bikin janji gitu. Pak Benar Mufti, Ibu. Ya Pak Mufti akan apa ya menyampaikan sesuatu terkait dengan pembelajaran yang Pak Mufti jalani itu di SMA Bumi Nabung. Kira-kira apa Pak yang akan disampaikan kepada saya Pak? Benar Ibu. Saya ketika dalam proses pembelajaran ini kan ada kendala Bu. Kendala saya adalah tingkat konsentrasi anak Bu pada saat mengikuti pembelajaran, khusus pelajaran saya mata pelajaran kimia pada bab perhitungan kimia Ibu. Nah ini biasanya anak itu konsentrasi hanya kurang lebih 15 menit. Setelah itu mereka agak gaduh begitu Bu. Kurang bisa memperhatikan dengan baik. Iya. Jadi tujuan Pak Mufti coaching hari ini adalah gimana sih caranya siswa ini tetap konsentrasi terutama pada materi perhitungan kimia ya Pak ya. Benar Ibu. Itu Iya. kendala saya di situ. Jadi tujuan kita ini sudah jelas ya Pak ya. Kita gimana Pak Mufti nanti akan mencoba supaya siswa ini bisa konsentrasi pada materi Bapak gitu ya Pak ya. Benar Ibu. Nah, kemudian Pak, sebenarnya apa Pak yang menjadi tantangan Pak Mufti nih Pak? Siswa keadaannya seperti ini atau situasi apa Pak yang Bapak inginkan Pak dari keadaan siswa Pak Mufti ini Pak? Iya, saya berharap dalam proses KBM itu anak-anak bisa memperhatikan dengan baik, kemudian bisa mengikuti sampai dengan akhir pembelajaran. Dan rata-rata memang pelajaran kimia itu kurang lebih 45 kali 2 Bu, jadi 90 menit. Nah ini khusus mata pelajaran yang hitung-hitungan itu memang mungkin berat Bu ya bagi anak-anak, dan itu relatif anak-anak konsentrasinya bermasalah ketika sudah 15 menit. Karena memang ketika dalam proses pembelajaran masuk pada contoh soal, mereka terkendala di matematika Ibu. Matematika hitung-hitungan, ya pindah ruas kanan, pindah ruas kiri, itu menjadi permasalahan bagi anak gitu. Oh ya, jadi situasi yang diinginkan Pak Mufti itu anak itu bisa konsentrasi ya Pak ya, karena selama ini konsentrasinya baru 15 menit dan itu sangat belum ideal gitu Pak ya. Bu. Nah, kemudian konsentrasi mereka hanya 15 menit, ini di salah satu penyebabnya tadi Pak Mufti mengatakan kemampuan berhitung di matematikanya ini rendah gitu ya Pak ya. Jadi benar, istilah zaman sekarang bete banget itu dengerin guru ngitung-ngitung kimia gitu ya Pak ya. Benar Bu. Nah, kemudian Pak, peluang-peluang apa sih Pak yang
ada gitu Pak yang bisa Pak Mufti luncurkan atau terapkan gitu? Kira-kira peluang apa Pak? Mungkin langkah yang bisa saya ambil, Bu, mengajari mereka dasar-dasar matematika yang sederhana begitu, seperti perhitungan, Bu. Penambahan, penjumlahan, eh, pindah ruas kanan, pindah ruas kiri, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, bila dapat beberapa eh, apa namanya, beberapa variabel begitu, Bu. Oh, Yang pertama, ya yang jadi kedua, uh, mungkin ya. yang sering saya lakukan sementara ini, namun belum optimal, adalah menyampaikan ini, Bu, kepada guru-guru matematika. Oh, ya. Jadi Pak Mufti ini peluang yang akan disampaikan ke murid akan diterapkan mengajari pola dasar perhitungan dulu ya Pak ya. Iya, Bu, sepertinya itu yang lebih mereka butuhkan begitu, Bu, terlebih dahulu dibandingkan dengan materi perhitungan kimianya. Jadi jika Pak Mufti melihat posisi Pak Mufti sekarang ini Pak ya, untuk menerapkan peluang-peluang itu ada di posisi berapa Pak? Skala berapa Pak? Kalau misalkan 1 sampai 10 itu kira-kira berapa ya Pak Mufti ya? Dalam rangka membantu, mungkin sekarang pada posisi 6, Bu. Atau mungkin kurang 6, dari itu. Sedangkan saya mungkin berharapnya itu minimal 8 atau 9 begitu, Bu. Terkait dengan dasar-dasar matematika itu. Ya, jadi posisi siswa jika 1 sampai 10 tadi masih ada di 6 ya Pak ya. Begitu, Bu. Tapi kalau posisi Pak Mufti sendiri nih sebagai guru gitu memiliki kekuatan kan Pak. Nah, posisi Pak Mufti ini kira-kira kekuatan Pak Mufti ada di skala berapa Pak kalau 1 sampai 10 misalkan Pak? Dalam rangka untuk memahamkan anak terkait dengan mata pelajaran matematika sebagai penunjang kimia. Insya Allah saya bersemangat, Bu. Mudah-mudahan semangat saya ini bisa sampai angka 9 lah, Bu. Alhamdulillah. Iya Pak, jadi mendampingi anak-anak agar bisa dalam perhitungan kimia. Jadi Pak Mufti ini ya, ingin menerapkan pembelajaran perhitungan dasar dulu, perhitungan dasar matematika. Anak-anak posisi masih di level 6, sementara Pak Mufti ini mempunyai kekuatan di level 9 ya Pak? Insya Allah, Insya Allah. Iya. Ya, kemudian Pak, rencana aksi berikutnya apa Pak yang akan Bapak lakukan Pak? Supaya anak ini bisa paham dengan perhitungan dasar matematika yang kemudian nanti akan konsentrasi anak ini nambah gitu Pak. Apa rencananya Pak? Yang ada dalam pikiran saya, rencana ke depan, saya berkomunikasi dengan guru matematika agar membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di mata pelajaran seperti kimia, fisika yang membutuhkan perhitungan-perhitungan yang sedikit rumit, Bu. Kemudian kalau kejenuhan, akan saya coba, Bu, untuk ice breaking begitu, Bu, dalam proses kegiatan KBM. Karena saya pikir ice breaking itu mencoba untuk mengkonsentrasikan kembali anak-anak yang kurang kondusif ya, kurang konsentrasi kembali setelah 15 menit. Mungkin begitu, Bu. Baik Pak ya. Iya, baik Pak. Jadi Bapak rencananya akan melibatkan guru matematika dan pembelajarannya ada ice breakingnya ya Pak ya, supaya anak refresh gitu ya. Iya Pak. Kemudian Pak ya, nanti ini jangka waktunya Pak. Bapak rencana ini jangka waktunya ada targetnya enggak Pak? Kapan sih akan dilaksanakan, sampai kapan tuh kelihatan keberhasilannya Pak? Kalau di awal, ya, barangkali membutuhkan waktu yang lama, Bu, ya, untuk memahamkan. Kalau saya sendirian mungkin butuh waktu yang lama. Namun dengan kolaborasi dengan guru matematika, harapan saya bisa lebih cepat, Bu. Ya, harapannya tidak sampai 3 kali pertemuan lah, Bu. Harapannya cukup sampai dengan 2 kali pertemuan, kita drilling begitu, Bu, ya, untuk
apa namanya, teori-teori matematika dasar begitu. Harapannya nanti kuat di matematika dasarnya, memudahkan mereka untuk mengerjakan soal-soal kimia yang saya sampaikan di kelas begitu, Bu. Iya, Pak. Jadi setelah Pak Mufti tadi mengatakan rencana aksinya akan bekerja sama dengan guru matematika, kemudian ada ice breaking, kemudian tadi targetnya juga sudah diungkapkan. Nah, ini kira-kira gimana Pak? Komitmen Pak Mufti terhadap rencana aksi Bapak apa, Pak? Supaya rencana aksi Pak Mufti ini benar-benar terwujud. Komitmen Pak Mufti ini apa, Pak? Targetan saya, Bu, anak-anak ini benar-benar bisa memiliki kompetensi dalam perhitungan matematika dasar. Maka saya mencoba dan berusaha kuat agar mereka pada targetnya nanti anak-anak bisa perhitungan pindah ruas kanan, pindah ruas kiri, baik itu dalam perjumlahan maupun perkalian. Dan saya berkeyakinan dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, ya saya sebagai guru kimia dengan guru matematika berkolaborasi, mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan hasil yang optimal untuk kegiatan pembelajaran kimia, begitu, Bu. Oke, terima kasih ya Pak Mufti ya. Pak Mufti berarti tadi sudah komitmennya anak-anak benar-benar akan dipahamkan dengan matematika, perhitungan matematika dasar, melibatkan bekerja sama dengan guru matematika sehingga tujuan dari Pak Mufti akan tercapai. Jadi dari coaching ini sudah terjawab ya Pak ya. Apa sih sebenarnya solusi yang akan dilaksanakan oleh Pak Mufti ya Pak ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah dengan pola pendekatan ini bisa terlaksana menjembatani permasalahan yang ada di kelas kami, Bu. Oke, terima kasih Pak Mufti. Akhirnya sudah kita menemukan solusi dari permasalahan Pak Mufti. Ada praktik-praktik baik juga dari Pak Mufti yang bisa saya ambil, meskipun saya bukan guru matematika, fisika, tapi kimia, tapi saya ada yang bisa saya ambil. Ya, terima kasih Pak Mufti. Sukses selalu Pak Mufti. Sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih atas kehadiran Ibu meluangkan waktu dalam rangka memberikan masukan pada saya untuk mengarahkan kami dalam proses pembelajaran yang pada gilirannya nanti akan dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Terima kasih Bu Helmi atas masukannya dan motivasinya pada kami. Ya. Silakan ya, Bu. Terima kasih Pak Mufti, Bu Helmi. Kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. 3 kompetensi inti coaching tadi sudah muncul. Kemudian alur tirtanya juga sudah lengkap, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab, udah muncul semua. Kemudian masalah dari coaching Pak Mufti bisa udah ketemu solusi dari anaknya yang kurang konsentrasi, kemudian akan melibatkan guru matematika dan menggunakan ice breaking sehingga konsentrasi anak jadi lebih ya ketimbang sebelum ada kegiatan coaching. Tadi Pak Mufti sepertinya masih bingung gitu. Kemudian setelah kegiatan coaching kita menemukan masalah. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa saya pakai untuk di kelas saya untuk meningkatkan konsentrasi anak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sami-sami Pak. Kita keluar dulu ya. Sebentar. Oke. Ini. Masih ada berapa menit Pak? Masih direkam? Gak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helmi. Gimana Pak Mufti? Sehat Pak Mufti? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Bagaimana dengan Bu Helmi? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Vitamin nggak pernah lupa ini. Iya. Pak Mufti, ini pada coaching kali ini
Pak Mufti sebagai coach dan akan mengcoaching Bu Dwi ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Ya, ya. Jadi sebelum coaching ini berlangsung, saya mengingatkan bahwa coaching pada kesempatan ini kita menggunakan alur tirta dan 3 kompetensi inti dalam coaching. Alur tirta tentunya sama-sama kita tahu ya Pak ya, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian 3 kompetensinya adalah presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu ya Pak ya, Pak Mufti ya? Baik, Bu. Iya. Jadi ya jika Pak Mufti memang kelihatannya memang sudah siap untuk mengcoaching si Bu Dwi, saya persilakan. Semoga coachingnya berhasil, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Elmi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mufti. Oke, baik. Bagaimana kondisi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan semua ya, Ibu. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, Ibu ingin kita diskusi begitu ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan, khususnya terkait dengan proses atau masalah yang dihadapi Ibu di sekolah. Mungkin bisa disampaikan Bu Ya, tujuan Pak, kita hari ini. Ya, pertemuan ini Pak, aku nih ada masalah di sekolah saya. Kemarin tuh dilaksanakan supervisi kelas ya Pak ya. Ternyata hampir 90% di sekolah saya itu menggunakan metode ceramah. Itu saya lihat untuk di anak-anaknya juga kayaknya kurang respon terhadap materi yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi sepertinya anak-anak tuh bosan karena gurunya ceramah terus seperti itu. Iya Bu. Iya. Baik Bu. Mungkin selama ini yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan Ibu inginkan, selain ceramah, apa kira-kira Ibu? Ya, kalau sebenarnya ada beberapa guru yang apa istilahnya tidak menggunakan ceramah. Di Kurtilas itu kan ada beberapa macam metode pembelajaran, misalnya ada discovery learning, ada inquiry learning, kemudian ada PBL itu ya Pak ya, problem learning, kemudian ada juga PJBL, itu kan banyak, tapi guru-guru itu masih nyaman menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Harapan saya ini di sekolah saya itu biar apa anak-anaknya itu belajarnya lebih semangat, kemudian hasil belajarnya juga meningkat. Itu kalau bisa menggunakan metode-metodenya yang bervariasi seperti itu. Benar Ibu, benar. Baik Bu. Mungkin selama ini sudah pernah dilakukan kegiatan workshop atau in-house training begitu di sekolah terkait dengan pembelajaran yang dengan metode berbeda begitu ya, seperti PJBL, kemudian ada discovery learning, kemudian inquiry learning dan sebagainya. Ya, itu untuk sementara ini belum Pak, tapi paling pas rapat aja dicuplik oleh KUPTD, kemudian Wakakurikulum, itu untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi belum ke arah yang sampai ke IKT atau workshop seperti itu Pak. Baik. Kira-kira peluangnya bagaimana Bu untuk menguatkan guru agar KBM itu tidak hanya ceramah begitu? Ya, peluangnya karena sebenarnya ya bisa sampai 60-70% lah Pak untuk peluang bisa berubah ke pembelajaran yang metode ceramah atau apa istilahnya tradisional gitu, bisa mengarah yang metode
juga ada guru-guru yang muda gitu ya. Betul. Kalau yang guru-guru senior itu biasanya kalau untuk berubah itu agak susah gitu Pak. Tapi nanti bisa sasarannya ke guru-guru yang muda sehingga ada perubahan gitu. Enggak hampir 90% gurunya itu menggunakan metode pembelajaran yang satu tipe, yaitu ceramah gitu Pak. Benar. Mungkin bisa diceritakan Bu hambatan-hambatan yang terjadi bagi Ibu ya kepada guru-guru muda atau guru-guru yang di bawah supervisi Ibu. Ini apa sih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi mereka sehingga dalam proses pembelajaran hanya mengandalkan satu metode begitu? Ya, yang pasti mungkin karena apa ya, kompetensinya Pak, kompetensinya perlu ditingkatkan Kompetensi, lagi. Bu ya. Misalnya dengan tadi ini arahnya ke peningkatan kompetensi seperti itu Pak. Hambatannya mungkin kompetensinya yang masih kurang gitu, jadi perlu ditingkatkan. Kompetensi Bu ya. Memungkinkan tidak Bu peningkatan kompetensi guru itu dilakukan di sekolah begitu? Ya, rencana saya seperti itu Pak, nanti untuk peningkatan kompetensi guru sehingga guru bisa menggunakan metode yang bervariasi, itu nanti rencananya akan melaksanakan kegiatan in-house training yang akan membahas tentang metode dan model pembelajaran seperti itu Pak. Sehingga dengan IHT atau in-house training tersebut diharapkan nanti kompetensi gurunya bisa meningkat. Iya Bu, iya. Jadi rencananya in-house training Bu ya? Iya, rencananya in-house training Pak. Benar. Mungkin dalam proses in-house training itu ada yang ingin Ibu fokuskan begitu, ya prioritaskan gitu dalam meningkatkan kompetensi guru ya dalam rangka untuk pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda atau beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran. Iya, itu akan nanti diusahakan difokuskan ke model dan metodenya Pak, model dan metode pembelajaran yang mengarah ke, karena sekolah saya itu masih menggunakan kurikulum 13, jadi nanti mengarah yang ke Kurtilas, model pembelajarannya scientific learning itu Pak. Baik, scientific learning, baik. Gambaran Ibu, kapan pelaksanaannya bisa dilaksanakan kegiatan in-house training ini? In-house training ini kemungkinan akan saya untuk dari rencana sampai ke nanti pelaksanaan kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu Pak, rentang waktunya sekitar 2 minggu. Nanti akan diadakan kegiatan IHT-nya. Ya, gambaran 2 minggu ini ya Bu ya? Ya, sekitar 2 minggu. Baik. Tentu Ibu tidak bisa sendiri kan ya Bu ya dalam proses pelaksanaan in-house training ini. Kira-kira siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan in-house training ini? Ya Pak, ini nanti masuk ke kegiatan sekolah, jadi nanti pertama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga kepada kepala sekolah, kemudian tim pengembang sekolah dan wakakurikulum, itu nanti kerjasamanya akan melibatkan beberapa orang di sekolah kami seperti itu Pak. Baik Bu, baik, alhamdulillah Bu ya, dari obrolan kita ini alhamdulillah ya, Ibu sudah memfokuskan pada tujuan kita obrolan kali ini. Kemudian tadi sudah mengidentifikasi ya peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilaksanakan adalah dengan kegiatan tadi masalahnya adalah bagaimana guru hanya metode ceramah begitu Bu ya. Kemudian tadi punya gambaran, punya keinginan kuat Ibu tidak hanya ceramah saja dalam proses KBM, namun sudah menggunakan scientific learning, ada inquiry, kemudian ada BJBL, kemudian proses pembelajaran yang lainnya. Nah, kemudian
ada rencana yang Ibu lakukan tadi dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, ya, dengan kurikulum, dengan guru-guru sendiri yang lain dalam rangka in-house training, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di dalam proses pembelajaran. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu, ya, implementasi penguatan pada kompetensi guru ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin terakhir Bu. Ya, terima kasih Pak Mufti. Sama-sama. Hari ini masalah saya bisa ada solusi. Baik Ibu, mungkin untuk ke depan bagaimana rencana tindak lanjut kita ngobrol ini akan kita obrolin, barangkali ini juga masukan bagi saya Bu ya, ketika Ibu nanti melaksanakan kegiatan kemudian berjalan dengan baik, mungkin kita nanti akan sharing kembali Bu ya dengan hasil dari apa yang telah Ibu lakukan dan bisa dimanfaatkan tidak hanya Ibu, tidak hanya saya, tapi sebanyak mungkin teman-teman guru yang lain, begitu Bu ya. Ya, terima kasih Pak Mufti. Baik Bu, terima sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dikuatkan dalam rangka kita menuntun guru, menuntun anak dalam proses pembelajaran yang lebih baik begitu. Terima kasih Bu. Kita akhiri pertemuan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mufti ya. Coachingnya luar biasa ini Pak Mufti ya. Sehingga Bu Dwi tadi sudah menemukan solusi dengan potensi dari Bu Dwi sendiri yang ada pada Bu Dwi sebenarnya ya. Benar Ibu. Iya, Pak Mufti tadi kalau dilihat memang coaching yang dilakukan Pak Mufti ke Bu Dwi ini sudah menggunakan alur tirta Pak, dan 3 kompetensi yang memang harus dilibatkan dalam coaching ini sudah nampak dari Pak Mufti. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disiapkan oleh Pak Mufti juga sudah dimunculkan Pak. Nah ini kira-kira nih Pak, kalau saya yang suruh menilai coachingnya Pak Mufti ini, kalau skala 1 sampai 5 Pak Mufti ada di 5 ini Pak. Perlu dikembangkan. Bisa jadi coach-coachnya ya, untuk guru-guru yang lain Pak. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita bisa belajar bersama dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita Bu ya. Ya, terima kasih atas supportnya Ibu. Iya, sama-sama Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.